analisa, kemungkinan tidak jauh beda dalam artian akan menerapkan sistem yang seperti saat ini, tidak tahun kemarin, saat ini. Dan karena Gus Dur, ibu saya bilang begini, dengan bahasa Madura, engkau ridho bain mati. Saya ridho kamu mati kalau bela Gus Dur. Bayangkan itu, seorang anak muda yang sudah kadung begitu cinta kepada Gus Dur, lalu direstui oleh ibunya untuk berangkat. Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam. Salam Rahayu. Mendekati buka puasa. Ini saya ada sebenarnya apa ya? Saya hanya sekilas mau berbicara soal Gus Dur. Banyak orang-orang NU tidak tahu sebenarnya dari dulu tuh siapa sih musuhnya orang NU itu. Banyak yang tidak tahu. Seperti Pilpres kemarin itu, ternyata setelah saya analisa menonton video ini, oh ya bener gitu loh. Karena kadang manusia itu walaupun dia labelnya NU, bahkan dia ini dikenal misalkan sebagai Gus Durian, ternyata saat dia kuliah dulu, aliansi perkumpulannya itu dengan yang bukan kebanyakan orang NU. Jadi saya nggak heran saat keputusan politik Pilpres kemarin itu ada tokoh besar di NU ternyata dia tidak mendukung kader atau calon yang bisa bilang paling bersih, paling jauh dari musuh NU. Karena tokoh ini bisa dibilang apa? Dia itu memang dari saat masih mahasiswa bukan bagian dari persatuan mahasiswa yang dekat atau yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Jadi misalkan diam saja ya lumrah. Karena haluan dia ini haluan lebih dominan menang ke politik. Dan Pilpres itu kan politik. Maka jika dia begitu itu salah satu alasan. Bisa juga apa? Alasan-alasan dari pertemanan, hasutan dari itu. Maka dia bersikap seperti itu. Ini ada satu video bisa dibilang pengakuan. Dulu dia ini mahasiswa yang membela Gus Dur saat mau dijatuhkan. Dari sini orang-orang yang nggak paham akan tahu siapa atau sesungguhnya kelompok atau kubu-kubu yang tidak suka dengan kesantrian, sisi keulamaan Nahdlatul Ulama. Di dalam perjuangan misalkan zaman dulu juga saat Gus Dur mau dilengsarkan, muncul juga kan orang partai yang bisa dianggap dia dekat dengan NU tapi diam saja saat Gus Dur mau dijatuhkan. Di dalam perjuangan itu yang namanya pengkhianat itu pasti ada. Begitu juga saat ini. Gus Dur itu dulu ya yang benar-benar bisa memisahkan antara TNI dan Polri. Tapi saat ini ada penguasa yang kesannya mau mengembalikan pola-pola Orba di dalam sisi pemerintahan dia. Kemungkinan hanya sebentar, tapi untuk kelanjutannya kita nggak tahu. Tapi dari sisi analisa, kemungkinan tidak jauh beda dalam artian akan menerapkan sistem yang seperti saat ini, tidak tahun kemarin, saat ini. Ya sangat sayangkan gitu loh, demokrasi yang sedemikian udah bagus akhirnya nggak tahu, nanti kita lihat sajalah. Ini video dari salah satu orang yang dulu berjuang ibaratnya siap matilah saat Gus Dur mau dijatuhkan. Ini dia videonya. Karena diberi kesempatan untuk berbicara, karena selama ini saya hanya diminta menulis oleh Cak Inong, dan di buku itu satu-satunya penulis yang menulis 2 artikel sekaligus adalah saya. Saya harus berangkat dari sebuah kenyataan sejarah bahwa saya alumni pesantren, dan ketika saya di Nurul Jadid yang saya tahu bahwa Gus Dur itu adalah waliullah. Lalu itu ditambah lagi dengan posisi bapak saya yang kebetulan alumni di Tebu Ireng, yang dari awal saya selalu diceritai oleh bapak saya bahwa keluarga Tebu Ireng itu pasti hebat dan waliullah. Dan ketika bapak saya itu menjadi ASN, PNS pada tahun 80-an, 70-an bahkan, dan membela NU sampai akhirnya dikejar-kejar aparat pada waktu itu, maka kecintaannya kepada NU, terutama kepada keluarga kiainya, karena kebetulan bapak saya juga itu khadamnya Pak Kholik, putranya Hadratus Syekh, maka yang saya dengar tentang Gus Dur adalah waliullah. Oke, itu ketika di pesantren. Nah, ketika saya kuliah
maka kecintaan dan keyakinan saya kepada Gus Dur Wali itu tidak hanya terlegitimasi dari keyakinan, tapi rasionalitas saya akhirnya membenarkan. Ketika saya belajar tentang Islam pembebasan, saya temukan itu di Gus Dur. Oh gitu. Ketika saya belajar tentang HAM, saya lagi-lagi temukan itu di Gus Dur gitu. Akhirnya saya tidak punya alasan apapun untuk tidak mencintai Gus Dur. Itu pertama. Nah, ketika terjadi rame-rame Gus Dur akan dijatuhkan, tentu kami para mahasiswa yang sebenarnya baru saja melakukan selebrasi keberhasilan menggulingkan Orde Baru, itu berada di posisi yang sebenarnya tidak terlalu nyaman. Kenapa? Karena kami terbelah. Kami tidak ingin ada di posisi salah memilih. Satu, karena alasan kami ini adalah kader PMII, kader Nahdlatul Ulama, kader pesantren yang tentu akan berada di barisan Gus Dur. Tapi di sisi yang lain kami harus belajar. Jangan-jangan Gus Dur memang betul melakukan seperti tuduhan mereka. Akhirnya dari berbagai pertemuan, saya masih ingat di berbagai kampus, bahkan di Bandung, UIN Bandung kalau tidak salah yang mengadakan waktu itu, ada pertemuan BEM IAIN pada waktu itu. Saya datang mewakili IAIN Sunampel. Waktu itu ada perdebatan luar biasa. Meski polarisasi sudah terbentuk, ya, mereka BEM yang dipimpin oleh saudara-saudara HMI itu sudah jelas angkat bendera untuk menentang Gus Dur, sedangkan kami yang berada di kader-kader PMI, terutama dari Surabaya, Jogja, sama Semarang, itu bingung ini gimana. Dari itu akhirnya kami terus berusaha mencari tahu, dan semua yang kami khawatirkan dan semua yang kami temukan data pada waktu itu persis sama dengan yang ditulis oleh Verdika. Verdika Persis sama. Cuman kami waktu itu tidak punya data sekonkret yang punya Verdika, karena saya yakin Verdika itu bukan manusia biasa, tapi dia dipilih oleh Allah. Takdir Allah menunjuk dia untuk membongkar kejahatannya para oligark itu dan membela Gus Dur. Kenapa bukan saya menemukan datanya, bukan Cak Inom yang luar biasa cinta kepada Gus Dur, tapi kepada orang yang tidak kenal Gus Dur. Mungkin keistimewaan oleh Allah untuk mendapatkan data itu. Bahwa pertama, kami mendapatkan sebuah argumentasi dasar bahwa apa yang kita tuntut dari reformasi itu Gus Dur lakukan. Misalnya demilitarisasi. Bahwa Gus Dur yang berani untuk mengatakan bahwa militer harus kembali ke barat, dan itu dibuktikan dengan cara-cara yang unik. Misal, betapa kuatnya Wiranto, betapa kuatnya di belakang Wiranto pada waktu itu aparat. Tapi Gus Dur berani, satu-satunya orang yang berani mencat Wiranto, dan kerennya Gus Dur tidak mencat di dalam negeri. Jalan-jalan dulu ke Amerika, lalu dia mengatakan di Amerika. Cukup membuat pengumuman ya? Pengumuman bahwa dia akan mencat Wiranto. Dan itu bagi kami mahasiswa itu adalah perilaku cerdas yang sedang kami tunggu. Itu pertama. Yang kedua, banyak sekali upaya Gus Dur untuk kembali menempatkan bahwa negara itu tidak boleh terlalu ikut campur ke urusan-urusan yang seharusnya itu adalah hak merdeka masyarakat. Misalnya ada satu pernyataan Gus Dur ketika terjadi kerusuhan di Poso misalnya. Ketika itu kita yang sudah terkadung sering mendapatkan fasilitasi negara untuk melakukan resolusi konflik umpamanya, tiba-tiba Gus Dur mengatakan biarkan masyarakat sudah punya mekanisme untuk menemukan resolusinya sendiri. Itu bagi kami mahasiswa itu adalah sesuatu yang sangat keren. Memang negara yang baik itu adalah bukan negara yang terlalu powerful, tapi negara yang memberi peran kepada masyarakat untuk berpartisipasi lebih. Dan itu akhirnya kami berpikiran bahwa Gus Dur sedang menghadapi suatu kekuatan besar. Dan kami sangat yakin pada waktu itu bahwa Cendana pasti main. Kenapa? Karena hanya Gus Dur yang berani akan menyeret dan meminta keluarga Cendana untuk mengembalikan kekayaan mereka yang dianggap oleh Gus Dur, dan keyakinan kami mahasiswa bahwa itu adalah dengan cara-cara yang tidak benar. Sebelum terjadi itu, kami itu, saya tidak tahu persis atau tepatnya tidak ingat persis bagaimana proses itu sebenarnya, tapi yang saya ingat bahwa sebelumnya ada gejolak luar biasa di Jawa Timur pada waktu itu. Para kiai Pak marah, lalu muncullah pasukan berani mati yang itu sampai tanda tangan pakai jempol darah, dan itu luar biasa sampai akhirnya terjadi pembakaran kantor Golkar. Saya waktu itu ingat persis diundang oleh para kiai atas nama mahasiswa, ada pertemuan, lalu di pertemuan itu disepakati bahwa para kiai diundang Gus Dur datang ke istana. Lalu saya diminta dengan beberapa orang teman, ada Mas Bobi yang menemani pada waktu itu, ada beberapa orang teman mahasiswa, dan di saat pertemuan itu kami mahasiswa sudah dengan tegas meminta kepada Gus Dur untuk tidak lagi memakai alibi kemanusiaan untuk menyelamatkan Indonesia. Saya masih ingat perkataan kita pada waktu itu pada Gus Dur, Gus, demi demokrasi, tolong berperilakulah untuk tidak demokratis. Kenapa? Karena kami tahu persis yang akan menggagalkan demokratisasi itu adalah Golkar pada waktu itu. Maka bubarkan Golkar. Tapi Gus Dur tetap dengan bersikukuh, tidak boleh. Berdemokrasi itu harus sabar. Demokrasi itu butuh proses. Tidak boleh kita tetap berperilaku tidak demokratis untuk atas nama demokrasi.
Kita sempat kecewa pada waktu itu, yang akhirnya oleh Gus Dur ditutup dengan cerita yang sangat lucu itu. Akhirnya kita cukup senang, ya sudah, berarti Gus Dur yang sudah kita tahu itu adalah Gus Dur yang kita miliki, tidak berubah dan tidak tertekan dengan kondisi yang sebenarnya itu kalau politisi yang lain mungkin akan depresi ya, tapi Gus Dur enggak. Lalu akhirnya terjadi gerakan massa yang begitu besar. Saya masih ingat persis pada waktu itu ada sekitar 12 bus ya yang memberangkatkan kami dari Surabaya dan beberapa bagian juga dari Jogja. Kita ketemu di Jakarta. Itu saya masih ingat persis juga bagaimana fasilitasi yang dilakukan oleh rektor kita, Prof. Ridwan Nasir. Saya masih ingat beliau itu beberapa orang pejabat di kampus ini dimintai sumbangan. Kampus IAIN Sunan Ampel. Saya masih ingat persis waktu itu kita diberi yang jadi bendahara pada waktu itu sahabat Asnawi Sabil yang sekarang menjadi kepala BKD di Bondowoso. Ini semakin tidak masuk akal ini. Seorang demonstran tidak pernah kuliah kok malah jadi kepala BKD. Malah dia jadi bupati di Lumajang, sahabat Torik itu. Beliau terima duitnya, kita berangkat, nyampe di Taruban kalau tidak salah. Kita mau makan, ternyata uangnya tidak cukup untuk naik, untuk ongkos bis saja. Sampai di, saya lupa posisinya di mana, kita kebingungan. Tapi kita akhirnya sampai juga ke Jakarta. Konsentrasi kami pada waktu itu tentu adalah gedung DPR MPR dengan tuntutan sama dengan tuntutan masyarakat yang mendukung Gus Dur waktu itu, bubarkan parlemen. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita tidak mungkin berkonsentrasi juga di Istana Presiden karena pada waktu itu istana sudah dikepung oleh pasukan Pak Amin Rais dan teman-teman BEM yang mendukung Pak Amin Rais. Kamu memisah dan tidak ingin benturan, tapi kita mau menuntut yang kita ingin memberikan bahwa adalah mahasiswa yang ingin Gus Dur bertahan dan DPR itu yang harus dikoreksi. Satu kekuatan mengepung gedung DPR MPR. Kira-kira waktu itu masa kami itu ada 500 sampai 600 mahasiswa ya. Tentu ini bukan masa pasukan berani mati yang ratusan ribu yang mendukung Gus Dur, itu tidak. Kita tidak bertemu dan tidak bersama mereka. Tapi waktu itu kamu berani mati nggak? Nah ini yang menarik, Cak. Ini yang harus saya sampaikan. Ketika saya mau berangkat, ibunda saya bilang begini, kalau atas nama keluarga dan karena Gus Dur, ibu saya bilang begini, dengan bahasa Madura, engkau ridho mati. Saya ridho kamu mati kalau bela Gus Dur. Bayangkan itu, seorang anak muda yang sudah kadung begitu cinta kepada Gus Dur, lalu direstui oleh ibunya untuk berangkat. Itu keberanian kami mungkin lebih berani dibandingkan pasukan berani mati. Kita tidak ngitung apakah kita sudah punya akan jadi apa, itu tidak itu. Pokoknya kita membela Gus Dur, ini jalan yang benar dan itu sudah direstui orang tua. Sampai di kampus pun sebelum kita berangkat, ini ada kejadian menarik ini. Prof. Ridwan itu, saya ingin lagi-lagi nih, Prof. Ridwan ini mengundang seorang kiai dari Pasuruan, dari Sidogiri, namanya Kiai Ridwan juga. Beliau datang ke kampus IAIN Sunan Ampel ini, lalu nyiapkan gentong besar. Ternyata isinya air dengan bunga-bunga. Lalu kami semua disuruh minum itu, yang berangkat. Dan dibaca waktu itu. Dan kita merasakan keberanian luar biasa. Gak mempan ya? Gak mempan. Kita berangkatlah ke sana, ke beberapa orang tentunya, tidak semua, beberapa orang yang dianggap korlap itu. Berangkatlah kita ke Jakarta dan terjadilah kejadian yang sangat luar biasa, itu pembakaran kampus Atmajaya. Karena waktu itu kita sudah kepung DPR, kita sudah demonstrasi di DPR, lalu kita dengar bahwa masa Pak Amin Raisnya akan ke DPR, maka kita oleh teman-teman Atmajaya, terus terang yang sangat banyak memfasilitasi kami waktu itu adalah teman-teman BEM Atmajaya. Kami diminta untuk ke Atmajaya karena dekat dan bisa jalan kaki, kita dievakuasi ke Atmajaya. Kita sudah berpikir selesai, lalu kita ditaruh di satu ruangan agak besar, sport center mungkin saya lupa persisnya, ditaruh di situ. Tiba-tiba di luar ada teriakan begitu banyak, kebakaran. Ternyata beberapa mobil sudah dibakar oleh masa yang meminta Gus Dur turun itu. Saya masih ingat ada seorang sahabat dari Bangkalan namanya Aliman. Dia Aliman. Dia bilang, kita orang Madura, tidak boleh selangkah pun kita mundur. Saya keluar dengan beberapa orang anak, hanya berbekal besi kecil yang kita bisa ambil waktu itu untuk menghadapi masa yang begitu banyak itu. Lalu kita melihat begitu banyak api yang sudah terbakar dan kita ditahan oleh teman-teman BEM Atmajaya, jangan keluar. Ini juga bukan hanya masalah keselamatan Anda semua, tapi keselamatan kami juga begitu. Akhirnya kami dibawa kalau tidak salah ke universitas lupa saya, ada kampus di belakang Atmajaya, kita dievakuasi ke kampus itu. 3 hari 3 malam kita tidak makan, kesulitan untuk mengakses. Kita telepon beberapa orang senior, semua tidak berani untuk mendekat karena begitu gentingnya, begitu seramnya, sampai akhirnya kami ditelepon oleh Prof. Ridwan lagi nih. Prof. Ridwan telepon saya waktu itu karena
Kebetulan di antara sekian banyak kami itu hanya ada satu handphone yang kita punya. Itu pun miliknya cabang PMI. Oh, cabang PMI. Kebetulan yang megang saya waktu itu. Lalu Prof Jan bilang, sampean segera ke istana untuk ketemu Pak Mujib mana? Saya masih ingat, saya masuk ke istana waktu itu dengan sahabat Asnawi Sabil karena dia bendahara, saya ajak. Pasti urusan dengan kasih makan teman-teman. Dengan Asnawi Sabil, kita pakai sandal jepit, celana sobek-sobek, langsung dimarahi Pak Pres. Kamu kira ini kandang sapi? Masuk ke istana pakai celana. Wah, itu kita sampai meyakinkan, akhirnya Pak Mujib Manan keluar sendiri, kita ketemu, dibawa ke ruangannya Pak Mujib. Waktu itu ada Pak Haji Masnuh dalam itu. Lalu Pak Mujib menyampaikan pesan Gus Dur, kami disuruh pulang, jangan korbankan diri. Gus Dur sudah meminta dengan sangat agar bahwa ini persoalan politik, jangan sampai berdarah-darah, jangan sampai mengorbankan jiwa. Gus Dur berterima kasih telah teman-teman mengapresiasi kinerja Gus Dur. Begitulah ada pembelaan ya? macam-macam. Seandainya oleh teman-teman Atma Jaya tidak di stop, kita pasti akan berhadapan. Dan mereka, kami bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mereka bawa samurai. Mereka bawa samurai, betul. Dan saya satu hal yang saya harus ingat, ceritakan di kesempatan kali ini. Ridwan yang dari Sidogi itu bilang, kalau nanti di perjalanan kalian mencret, berarti efektif doa itu. Ya kita mencret ya. Ya itu bisa jadi karena memang efek doa, atau memang air yang kita minum karena kotor. Jadi mencret itu kita itu. Jadi mencret itu adalah indikator kesaktian. Kesaktian. Kita pede luar biasa berangkat ke Jakarta itu. Terutama saya karena memang udah dapat restu dari orang tua ya. Untuk membela Kiai, membela Gus Dur. Ini guru dari ayahmu dulu belajar di pondoknya Gus Dur. Ini juga jimat. Kalau bagi kami orang-orang Madura, orang-orang Tapal Kuda ya, Gus Dur kan jimat, Pak. Ini harga mati, harga dirinya NU begitu. Nah, itu yang begitu kuat terdoktrin pada diri saya. Lalu saya dengan sebagai mahasiswa menemukan alasan-alasan rasional harus mendukung atau membela Gus Dur. Maka itu menjadi kekuatan luar biasa antara otak dan hati ini ketemu gitu. Ini harus berani. Mereka BMSI, BEM seluruh Indonesia. Kalau ini BEM Indonesia. Saya lupa persis apa kita yang BMSI atau kita BEM, saya lupa persis. Tapi pokoknya ada tandingan ya. Dan memang kelihatan bahwa mereka tuh pakai jubah. Itu pakai jubah mereka, Cak. Kelihatan banget kalau mereka adalah kelompok yang mungkin saja yang akhirnya sekarang menjadi organisasi yang dilarang itu mungkin saja. Dulu kita kenal dengan Pam Swakarsa sebelumnya ya. Nah, mungkin itu adalah kelanjutan dari itu. Karena mereka sedang memburu kita ke DPR, lalu kita dibawa oleh teman-teman Atma Jaya untuk ke Atma Jaya, mereka ngejar kita. Saya tidak tahu persis ini berani atau di luar kendali. Tapi saya hakul yakin di luar kendali karena kami sama sekali waktu itu tidak punya rasa takut waktu itu. Saya juga heran pada waktu itu, entah itu karena desakan emosi atau karena kecintaan yang luar biasa. Akhirnya saya masih ingat perkataannya sahabat Alimat, kita hadapi, kita jauh-jauh dari Madura. Janganlah kami, tapi ditahan sama teman-teman. Jangan. Ini bukan hanya keselamatan kalian, tapi kampus kami juga. Dan itu pelakunya masih ada, 500 mahasiswa. Itu bisa dikonfirmasi semua, sahabat Aliman. Sebagian malah jadi dosen. Ada sahabat Edu yang sekarang jadi dosen di FEBI Winsran Ampel. Ketika muncul bukunya Firdika, itu saya membaca ada satu artikel yang dibuat oleh sahabat Nuril, ada dosen di Tarbiyah, yang dia mengupload foto-foto kami dengan berita-berita koran pada waktu yang dia clipping dengan sangat rapi. Untuk membuktikan bahwa dulu kita pernah menjadi anak jalanan seperti ini. Facebook waktu itu diupload di Facebook dan kita semua berkomentar, banyak sekali yang berkomentar waktu itu. Kita semua pada berkomentar bahwa ya itu masa-masa indah kita. Mungkin itu saja kita pernah membela kebenaran. Sebenarnya baik pulang karena kita sudah tahu kalau harus pakai bus itu harus berbiaya mahal. Kami pulang naik kereta api, satu gerbong mungkin itu kita isi, jadi 100-an orang itu satu gerbong kan. Sudah saya masih ingat persis dengan siapa ya. Saya kebagian ada di dalam kamar mandi hanya untuk berbagi tempat. Tuh perjuangan luar biasa. Tapi kami ada juga sahabat Romi dari Presiden BEM Malang waktu itu ikut juga di pasukan kita waktu itu. Kita dengar langsung pernyataan itu ketika Gus Dur menerima 40 orang kiai dan beberapa orang mahasiswa di istana pada waktu itu. Kamu ikut di pertemuan ya? Yang Gus Dur cerita tentang orang Madura yang lempar pedang atau celurit itu. Satu orang yang saya ingat itu adalah Mas Faisal Reza. Jadi saya ikut pada waktu itu. Saya nggak tahu dari versi mana Reza itu ada, karena dia kan baru keluar dari PRD ya.
ada di situ, cuma karena dia senior saya di Nurul Jadid saya datangi, dan Reza juga yang berkomentar pada waktu itu dengan lucunya. Gus Dur nyebut Reza. Saya di sini ada Reza ya. Lalu Gus Dur bilang, ini Reza ini adalah kader NU yang saya susupkan ke PRD. Iya Gus, sama, saya adalah kader PRD yang disusupkan ke NU. Gus Dur ya menghibur kami lah, menghibur kami, dan semakin yakinlah di perjalanan para kiai bilang begitulah, para wali itu tidak akan pernah menunjukkan betapa susahnya, betapa mereka sedang tertekan, tapi mereka akan selalu menunjukkan wajah bahagia di depan para orang-orang yang mencintai dia. Kami berangkat lagi, Zah. Berangkat lagi kami. Kenapa? Karena kami tahu ada pergerakan massa, dan itu adalah yang dalam pikiran kami ini orang-orang yang sangat akan mudah diprovokasi. Kiai Fawaid As'ad itu bawa massa. Kita waktu itu terpanggil, ini kalau tidak ada korlapnya, kalau tidak ada orang yang mengkoordinasi, ini berbahaya sekali. Maka kami berangkat lagi, beberapa orang di antara kami itu berangkat untuk mendampingi masa pendukung Gus Dur ya waktu itu. Hebatnya, ada Mbak Yu saya yang ikut di forum itu. Mbak Yu saya berangkat, yang juga mendapatkan restu dari ibu saya. Jadi ibu kamu itu merestui dua anaknya untuk mati di medan juang, membela kebenaran yang mewujud dalam sosok Gus Dur itu. Kami berangkat pada waktu itu ya. Kami tahu persis bagaimana ketulusan orang-orang itu. Ada seorang dari Bondowoso ya, karena memang beliau tokoh mungkin, namanya Haji Barudin yang saya tahu. Itu sudah membuat wasiat untuk anak-anak. Dia cerita dia ke anak-anak, buat wasiat, nanti kalau saya tidak pulang maka ini harus dibagi begini. Seperti itu yang kita lakukan, karena memang sekali lagi bahwa Gus Dur itu bukan hanya mewakili kebenaran, tapi Gus Dur juga mewakili keyakinan kami para Nahdliyin bahwa beliau memang pantas untuk dibela, karena pertama cucunya Hadratus Syekh, yang kedua presiden yang dipilih dengan cara paling demokratis pada waktu itu. Semua alasan itu menumpuk. Dan akhirnya kami menemukan puncak kesenangan itu. Makanya saya tulis di buku Goro-Goro itu adalah ini sedih tapi juga senang gitu. Bahwa apa yang kami yakini benar itu terbukti hari ini. Paling tidak bahwa kami menunjukkan bahwa kami tidak diam ketika ada kebenaran yang dikalahkan oleh kebatilan. Itu saja yang menjadi alasan. Dan pada waktu itu ya guyonan kami ini akan jadi catatan sejarah nanti. Padahal kami tidak pernah bayangkan jadi apa. Ya zaman segitu siapa sih akan membayangkan bahwa kader PMI, kader NU bisa jadi ASN, bisa jadi dosen. Mungkin Cak Inong pun meskipun dulu menjelma menjadi senior yang pintar di hadapan kami, mungkin juga tidak bercerita jadi dosen kan? Ya bahwa kebenaran itu tidak bisa dinegosiasikan. Bahwa Gus Dur itu ketika memiliki prinsip dan dia meyakini bahwa ini benar, itu tidak bisa negosiasikan. Meskipun itu akan berpengaruh, akan berimplikasi, akan berdampak kepada sesuatu yang sebenarnya diperebutkan banyak orang, kekuasaan pada dirinya. Gus Dur tidak mau. Saya yakin pada waktu itu, dan saya mendapatkan informasi dari teman-teman senior yang menjadi anggota DPR RI pada waktu itu, bahwa sebenarnya teman-teman Golkar pada waktu itu sudah mau menurunkan tensi serangan pada Gus Dur dengan kompensasi beberapa hal. Dan itu adalah kompromi politik. Gus Dur tidak mau, dan saya kira prinsip-prinsip seperti itu perlu dipertahankan, dan para politisi harus belajar kepada Gus Dur bahwa catatan akhir mereka sebagai politisi itu bukan kemenangan saat ini, tapi kebenaran yang dibuktikan oleh sejarah. Susah dijawab kan? Karena kita semua itu sedang berpikir yang sebenarnya yang mana yang sebenarnya benar-benar Gus Dur